Hai semuanya, selamat datang di podcast gue. Hari ini gue bakal bawain kisah inspiratif dari Elon Musk. Judulnya, Saya Kalah Banyak Pertempuran Tapi Belum Pernah Kalah Perang. Ini salah satu pidato Elon yang viral banget dan menurut gue wajib banget kita resapi. Yuk kita mulai. Elon Musk, orang yang kita kenal sebagai pendiri Tesla, SpaceX, dan banyak lagi dengan jujur bilang, saya udah kalah banyak pertempuran. Tapi sampai sekarang, saya belum pernah kalah perang. Gokil kan? Dia cerita, Tesla tuh berkali-kali hampir bangkrut. Bahkan di akhir tahun 2008, Tesla itu literally cuma punya sisa hidup 2 atau 3 hari lagi sebelum tutup. Bayangin, dia awalnya sendiri kasih kemungkinan sukses Tesla dan SpaceX itu cuma di bawah 10%. Bahkan dia sampai nggak mau teman-temannya ikut investasi. Karena dia sendiri mikir, udah deh, mendingan duit gue sendiri yang hilang. Elon juga cerita, dari uang hasil jual PayPal, dia punya sekitar 180 juta dolar. Awalnya dia bagi, sebagian buat Tesla, sebagian buat SpaceX, dan sisanya buat proyek Solar City. Tapi kenyataannya, biaya jauh lebih mahal dan lebih lama dari yang dia kira. Akhirnya, pilihan dia cuma dua, masukin semua uang yang dia punya, atau perusahaan-perusahaan ini mati. Dia pilih masukin semua uangnya. Dan bahkan sampai minjem uang ke temen buat bayar sewa rumah. Dia bilang, kalau kita mau bikin sesuatu yang benar-benar inovatif, harus siap dengan risiko besar. Tapi kalau hasil akhirnya cukup menarik, maka risiko sebesar itu pantas untuk diambil. Tapi begitu udah mulai jalan, dia habis-habisan usaha untuk ngecilin risiko itu. Saya secara alami memang orang yang terus jalan terus, kata Elon. Walaupun kadang-kadang ya, rasanya berat banget, bahkan bikin putus asa. Tapi dia tetap yakin, apa yang dia lakukan itu penting buat masa depan. Dia bilang, kalau dia gagal, nggak jelas siapa lagi yang bisa sukses di bidang itu. Dan kalau dia gagal, orang-orang bakal nunjuk. Tuh kan, ngapain coba-coba bikin beginian? Makanya, dia ngelakuin apapun yang perlu buat terus jalan. Ditanya gimana caranya fokus sama tujuan besar, padahal tiap hari dihadapkan sama ancaman perusahaan bisa mati dalam sebulan. Dia jawab, cuma sedikit bagian dari pikiran saya yang mikirin tujuan besar itu. Sisanya saya fokus ke langkah-langkah kecil yang penuh liku menuju tujuan tersebut. Menurut Elon, kalau kita mau sukses, kita harus benar-benar suka sama yang kita kerjakan. Kalau nggak suka, nggak bakal bisa. Karena pasti bakal ada masa-masa yang berat, dan kalau nggak cinta sama prosesnya, kita pasti nyerah. Elon juga belak-belakan. Jadi CEO itu nggak menyenangkan. Kamu hanya fokus sama masalah-masalah terburuk di perusahaan. Masalah yang orang lain nggak bisa selesaikan numpuk semua di meja kamu. Nah, makanya dia bilang, jadi entrepreneur tuh kayak menatap ke dalam jurang sambil makan beling. Kenapa? Karena tiap hari kamu dihadapkan sama ancaman kematian perusahaan dan kamu harus ngerjain masalah-masalah yang bahkan kamu sendiri nggak mau ngerjain. Tapi ya itulah jalannya. Dia juga jelasin pentingnya cara berpikir first principles. Jangan cuma ikut-ikutan orang lain, tapi cari tahu dasar-dasar paling fundamental, baru bangun ide dari situ. Elon bahkan cerita, awalnya dia datang ke Stanford buat belajar teknologi penyimpanan energi buat mobil listrik. Tapi pas dia lihat perkembangan internet di tahun 1995, dia mikir, wah ini bakal gede banget. Dia sempat coba ngelamar kerja di Netscape, tapi nggak dibalas. Akhirnya, dia putuskan, kalau nggak diterima kerja, ya udah bikin aja sendiri perusahaannya. Dan salah satu keputusan paling sulit dalam hidupnya terjadi di 2008, waktu dia cuma punya sisa sekitar 30 juta dolar. Dia harus pilih. Masukin semua ke satu perusahaan dan biarkan yang lain mati. Atau bagi rata kedua-duanya, walaupun risikonya dua-duanya bisa mati. Dia bilang, saya nggak tegang ngelepas salah satu mati kelaparan. Karena semua itu udah kayak anak saya sendiri. Akhirnya dia bagi rata. Dan untungnya, dua-duanya selamat. Jadi teman-teman, pelajaran besar dari Elon Musk ini, berani ambil risiko. Jangan takut gagal. Kalau cinta sama apa yang kamu kerjakan, kamu akan terus maju, walaupun rasanya kayak makan beling sambil ngadepin jurang. Semoga cerita hari ini bikin kamu semangat lagi ngejar mimpi-mimpi kamu. Apapun yang kamu kejar, terus jalan. Jangan berhenti. Karena selama kamu belum kalah perang, kamu belum kalah. Gue pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Semangat terus!